Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena masa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Janbicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibamase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibamase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan menjalani sidang ini. Samping saya adalah saudara wakil dari Jepang, misalnya seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di film ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita bahas yang pertama ini adalah kita membahas misalnya negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasannya dalam pengurusan dasar negara. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun. Saya pilih usulan Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu memiliki keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Mohon izin ketua untuk menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu yang pertama perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini penuh pada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam berketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan. Sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara dan pengurusan yang saya usulkan diantaranya. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus didasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seseorang teman kita ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya lima dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang kelima itu. Saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja yang disebut Trisila.
sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya perkas lagi menjadi satu, maka dinamakan sosionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Diberi pemberian atas dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan dari segala. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut, dan selanjutnya akan ditugas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Pak Master yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin, Komo dan Soekarno. Nama dasar pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila itu akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, yang pertama itu terkait dengan agenda rumusan dasar negara kita kiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih oleh Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Mr. A. Amaramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Mubarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Abi Kusnol Jokro Suyoso. Panitia 9 menyampaikan sebuah rumusan dasar negara dan terdapat di dalam pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Raja Baru, kita harus merumuskan dasar negara dan dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Komo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, sama-sama seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Bung Yamin. Ya, begini Pak Soekarno. Yang pertama perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu Soekarno mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 13 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya yang pertama nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, dalam melanjutkan yang kedua yang kemarin, sepakat segala kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancangan undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua masing-masing. Itu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, melalui konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia pengawas bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana dengan keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya untuk berikutnya agar cepat kami buka.
kamu